Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thaminu wal ashruna fi dzikri har yaumal qiyamati. Bab yang ke-28 ini menuturkan terik panasnya hari kiamat. Nggih. Jadi dina kiamat ki pawanase luar biasa. Dan ini bab yang ke-28 ini menjelaskan tentang masalah terik panasnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khabari idza kana yaumul qiyamati yajma'u Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan apabila telah tiba hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang generasi awal dan generasi akhir di satu pedataran. Lan matahari niku mendekat dari kepala mereka, dan sangat berat bagi mereka di hari kiamat tersebut menghadapi cuaca panas yang luar biasa. Jadi mengko iki angger misale dina kiamat ki Allah ki ngumpulke kabeh dari mulai generasi awal dari mulai generasi awal sampai generasi akhir. Maksudnya apa? Dari zaman Nabi Adam dumugi Nabi Muhammad iki kabeh. Maksudnya niku umat-umat kabeh niku menungso kabeh niku bakal dikumpulke dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan sok emben nang dina pas dina kiamat niku cuacane ki ora enek dingin. Anake panas lan panas iki ora bejaji, luar biasa panasnya. Nah ngene diterangake ngoten niku. Setelah itu fatakhruju unukum minan nari kadzilli. Lalu keluarlah sebuah leler dari api neraka seperti naungan awan. Kemudian berseru, ada yang berseru, ya apa? Kemudian berseru, ya ma'syaral khalaik intaliku ila dzilli. Wahai sekalian para makhluk, pergilah kalian ke naungan itu. Maka mereka itu bertolak pergi, dan mereka itu ada 3 rombongan. Satu yaitu rombongan orang-orang yang beriman, dan satu lagi rombongan orang-orang yang munafik atau orang-orang munafik, dan yang satu lagi yaitu adalah orang dari rombongan orang-orang kafir. Lalu ketika para malaikat telah berpindah ke naungan itu tadi, maka naungan itu berubah menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk yang panas, dan satu bagian untuk asap, dan satu bagian untuk cahaya. Jadi ana 3 golongan, siji kanggo wong sing beriman, keloro kanggone wong munafik, ketelu kanggone wong kafir. Naungan itu tadi juga terbagi menjadi 3. Satu yaitu api, kedua yaitu asap, yang ketiga yaitu cahaya. Fadzalika, maka karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, intaliqu ila dzilli, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Ngoten niku. Dan naungan itu naungan yang panas, yang berada di tempat di atas kepalanya orang-orang munafik. Karena sesungguhnya mereka itulah yang selalu berlindung dari cuaca panas saat di dunia. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang munafik, yaitu wa qalu la tanfiru fil har
qul nar jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Enggaknya diterungakan ngoten niku. Mereka itu berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Nah niku, dadi nek kanggo wong munafik ya kuwi ning apa? Api. Dan naungan yang berupa asap itu akan berhenti di atas kepala orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka itu sewaktu di dunia berada di dalam terangnya cahaya, sedangkan di akhirat mereka berada di dalam kegelapan. Intinya apa? Mereka niku merasa urip ning alam dunya niku merasa dirinya niku padang. Nalika ndekne niku wau ngedoi Gusti Allah, gue ngerasanya ki padang dan lain sebagainya. Bahasanya ya wareg kepenak ning dunya ya urung tentu kepenak ning akhirat, bahasanya kayak ngono. Jadi wong nang dunya sing ngetutke hawa nafsune, intine sing kaya ngono. Jadi sok mben iki bakal kegelapan. Nang dina kiamat iku dipenuhi dengan asap sehingga peteng. Sing nomor ketelu, naungan yang ketiga yaitu cahaya. Cahaya akan berhenti di atas kepala orang-orang yang beriman. Ya. Naungan cahaya akan berhenti di atas kepalanya orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka sewaktu di dunia berada dalam kegelapan. Artinya kegelapan di sini maksudnya apa? Suramnya sebuah kehidupan. Sedangkan di akhirat mereka berada dalam cahaya. Maksudnya ngoten niku. Kegelapan ke menurut yang hawa nafsu, menurut yang iblis maksudnya. Anggar nang alam dunya niki awake dhewe niku selalu yo kuat, terus imannya tambah kuat, syukur, ibadahnya mantep, ora usah mikir rupa-rupa, jere wong miskin tapi kan jere Gusti Allah ora miskin, ya ra? Ngoten niku. Jadi kaya ngono. Yang kono kana ya kepenak, diwehi kepenak, ora peteng, ora panas, ngoten niku. Tapi dikei sing kepenak. Nek kanggone wong-wong sing beriman, nangkane diterangaken Allah Subhanahu wa taala ngendika Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Artinya kok Allah sih bakal jaga ngeten niku. Allah mangke sing bakal ngeluarkan dari kegelapan sok bening akhirat. Ajeng wa qala Allah taala fi sifatihim yaumal qiyamati. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mengilustrasikan sebuah kondisinya orang-orang yang beriman pada hari kiamat, yaitu pada hari ketika melihat orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sedangkan cahaya itu bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu adalah surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Jadi kan ngene wong-wong mukmin iku yo bakal diparingono berita bagus, berita gembira, kabar gembira saking Gusti Allah. Yaitu kabarnya apa? Kabare ya swarga. Urip sing kepenak ning kono tegese ngoten niku. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng ngendika. Dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu ta'fi dhilli al-'arsy yawman la dhilla illa dhilluhu.
ada 7 jenis manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan kepada mereka di dalam naungan cahaya arsy. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 7 naungan ini, 1, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulani tahaba fillah. 1 yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam kondisi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang yang saling menyukai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor keempat, lelaki yang diminta, dibujuk rayu untuk berzina oleh wanita yang memiliki paras cantik, lalu lelaki itu berkata, saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Gue sing bakal naungan mangke. Diajak maksiat nang wong wadon sing ayu tapi ora gelem, mergo aku wedi anak Gusti Allah. Sing nomor ke-6 yaitulah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu menyembunyikan sedekah itu dari tangan kirinya. Intine sedekah niku ora ene sing ngerti kecuali Gusti Allah karendekne. Sing nomor ke-7 yaitu seorang lelaki yang selalu terkait hatinya dengan masjid-masjid niku. Jadi 7 naungan inilah, 7 orang inilah, 7 jenis inilah yang akan mendapatkan, maksudnya yang akan mendapatkan naungannya Gusti Allah. Ngoten niku. Pemuda niku paling seneng Gusti Allah niku. Pemuda karo wong enom sing sregep ngibadah niku paling seneng Gusti Allah. Ngoten. Lah jenengane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu ta'ala al-khalaiq nada munadi aina ahlul fadli." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para makhluk, maka akan berseru. Penyerunya, mana orang-orang yang memiliki keutamaan? Lalu berdirilah beberapa orang dan mereka itu berjalan dengan cepat-cepat menuju surga. Lajeng malaikat menemui mereka. Lalu para malaikat itu berkata, "Inna narakum sira'an ilal jannati. Sira'an ilal jannati faman antum." Sesungguhnya kami melihat kalian dalam kondisi terburu-buru menuju surga, maka siaplah kalian itu. Fayaquluna nahnu ahlul fadli. Lalu mereka berkata, lalu mereka berkata, kami adalah para pelaku keutamaan. Lalu para malaikat berkata, apa keutamaan kalian itu? Orang yang lari-lari terburu-buru itu berkata lagi, apabila kami dianiaya maka kami bersabar, dan apabila kami dijahati maka kami memaafkan. Lalu para malaikat berkata lagi kepada mereka, masuklah kalian ke surga. Maka surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, kata Allah. Jadi nek kanggone wong-wong sing disakiti kemudian memaafkan, tidak membalas, wis jelas ke surga wis niku. Kemudian berseru lagi, ada penyeru lagi. Mana orang-orang yang memiliki kesabaran? Lalu berdirilah orang-orang, yaitu mereka berjalan dengan cepat-cepat ke surga. Lalu para malaikat menemui mereka lagi. Lalu para malaikat berkata, inna narakum sira'an ilal jannati faman antum. Sesungguhnya kami melihat kalian dalam kondisi terburu-buru menuju surga. Faman antum, maka siapalah kalian itu? Lalu mereka itu berkata lagi, kami adalah para pelaku kesabaran. Sabaran kayak di kapal-kapal ya sabar, apa-apa sabar dan sabar itu nang alam dunia nih. Lalu malaikat berkata, apa bentuk kesabaran kalian itu?
Orang tersebut berkata, adalah kami selalu bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, dan kami selalu bersabar di dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Thumma yunadil munadi aynal mutahabbuna fillah. Kemudian berseru penyeru itu, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Lalu berdirilah sekelompok orang-orang yang mereka berjalan dalam kondisi terburu-buru menuju surga. Lalu para malaikat menemui mereka lagi. Lalu para malaikat berkata, inna narakum sira'an ilal jannati. Sesungguhnya kami melihat kalian dalam kondisi terburu-buru menuju surga. Faman antum? Maka siapakah kalian itu? Lalu mereka berkata, nahnul mutahabbuna fillahi wal mutaahiduna fillah. Kami adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengikat perjanjian karena Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, udkhul jannah, masuklah kalian ke surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudha'ul mizan ba'da dukhuli haula'il jannah, dan akan diletakkan, akan dipasang timbangan amal setelah masuk mereka itu, maksudnya orang-orang tersebut, ke surga. Dan adapun panji dari pujian, maka panji pujian itu berada di atas langit. Pernah ditanya Rasulullah SAW tentang panji pujian dan lebarnya dan penjaganya, maksudnya dawane, bendera niki, maksudnya panji pujian niki pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaten niku. Panji pujian niki berada di atas langit. Yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah panji pujian, lebar lan dawane panji pujian niku. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjang dari panji pujian itu sejauh perjalanan 1000 tahun. Berarti niku napa? Dawane niku luar biasa. Bendera panji pujian niku dawane niku 1000 tahun, sejauh perjalanan 1000 tahun. Kemudian tertulislah pada sebuah bendera niku atau bendera panji pujian niku dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebarnya bendera panji pujian itu adalah sesuatu jarak bentangnya itu antara langit karo bumi. Ulir-ulirnya itu terbuat dari yakut merah, sedangkan pegangannya terbuat dari perak putih dan zabarjud hijau. Bendera panji pujian itu memiliki 3 puncak yang terbuat satu dari cahaya, dari satu pucuk yang ada di timur, dan satu pucuk lainnya ada di tengah-tengah dunia, dan satu lainnya ada di barat niku. Lebarnya niku luar biasa. Kemudian di situ tertulis pada pucuk-pucuk itu 3 baris tulisan. Al-awwal, yang pertama, yaitu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku nang pucukeng bendera panji pujian.
Panjang setiap baris tulisan sejauh perjalanan 1000 tahun panjang tulisan ini, dan di dekatnya terdapat 70.000 panji. Di bawah setiap panji terdapat 70.000 barisan malaikat. Di setiap barisan terdapat 500.000 malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Asy-Syaikh Al-Zurjani, pengertian sabda Nabi panji pujian itu ada di tangan saya, kata Nabi, adalah apa? Bahwasanya apabila telah tiba di hari kiamat, maka panji tersebut akan dicetak, akan dibuat di hadapan Nabi, dan orang-orang yang beriman berada di sekeliling panji beliau. Mulai orang beriman dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai terjadinya hari kiamat. Dan orang-orang kafir itu berada dalam kondisi istirahat dari api neraka selama panji pujian itu sedang dibuat. Maka ketika panji itu dipindahkan, maka di saat itulah akan digiring orang-orang kafir ke dalam neraka. Kemudian di dalam sebuah hadis dikabarkan, disebutkan apabila telah tiba di hari kiamat, atau apabila telah tiba hari kiamat, maka akan dipancangkan panji asy-Syidqi untuk Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an. Dan setiap orang-orang yang jujur akan berada di bawah panjinya beliau, dan akan dikibarkan panji al-fuqaha untuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan setiap ahli fikih akan berada di bawah panji-panji beliau, yaitu siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Akan dipasang juga panji az-Zuhdi untuk Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an. Dan setiap orang yang zuhud, orang yang ahli tapa, maksudnya akan berada di bawah panji beliau. Juga dipasangkan panji as-Sakhah untuk Sayyidina Utsman. Dan setiap orang yang dermawan, orang yang loma, itu akan berada di bawah panji beliau, Sayyidina Utsman. Kemudian dipasang juga panjinya asy-Syuhada, yaitu untuk siapa? Untuk Sayyidina Ali. Jadi setiap orang yang mati syahid itu akan berada di bawah panji beliau. Kemudian dipasang lagi panjinya Al-Qurra, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan setiap ahli baca Al-Quran akan berada di bawah panjinya beliau, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Terus panjinya siapa lagi? Al-Mu'adzinin, yaitu untuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan setiap muadzin sing seneng adzan, jadi muadzin, jadi adzan, tukang adzan, itu nanti akan berada di bawah panjinya Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian panjinya al-maqtulin zulman, yaitu untuk Sayyidina Husain. Setiap orang yang terbunuh secara zalim akan berada di bawah panjinya beliau, Sayyidina Husain. Maka hal itu adalah apa? Penjelasan dari firman Gusti Allah. Sing mulane ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Jadi ngoten, nek kanggo wong sing jujur bener sok ben kumpule karo sahabat Abu
Abu Bakar. Wong sing ahli fikih, alim ilmu fikih dalam bidang fikih, engko dikumpulna karo Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ngoten niku. Wong sing ahli tapa, tegese zuhud dunya, engko kumpul maning karo sapa? Nang ana Sayyidina Abu Dzar dan lain sebagainya. Wong sing ahli loman, wong sing dermawan, engko juga dikumpulkan nang kana karo sapa? Dipimpin oleh siapa? Nangane Sayyidina Utsman. Jadi kudu senang mengko. Lajan wa fil khabari idza kana yaumul qiyamati yaqumul khalaiq wa yashtaddu bihimul 'atasu wa yaljamuhumul 'arab. Dan di dalam sebuah khabar, sebuah hadis disebutkan apabila hari telah terjadi hari kiamat, maka akan berdiri para makhluk dan rasa kehausan akan menyusahkan diri mereka dan keringat akan mengekang kebebasan gerak maksudnya mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril berkata, menyampaikan sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, qul li ummatika yad'unani bil ismi alladhi da'utumuni bi fid dunya 'inda syadaid." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu, berdoalah kalian kepadaku dengan nama yang kalian biasa berdoa kepadaku, dengan nama itu saat itu di dunia ketika menghadapi kesusahan. Ingat nih. Jadi malaikat Jibril alaihi salam niku menyampaikan firman-Nya Gusti Allah. Ngeten niku. Kon menyampaikan niku, kon berdoa. Umat-umatnya Kanjeng Nabi niku kon pada donga karo Allah. Berdoalah kalian kepadaku, kata firman Allah niku, dengan nama yang kalian biasa berdoa kepadaku, dengan nama itu saat di dunia ketika menghadapi kesusahan. Jadi nek awake dek lagi susah wis sebut wae Allah, Allah ya dadi Rahman Rahim ya dadi wis kae. Dan lain sebagainya. Orang itu istiqomah, kudu sering mengagungkan asma-Nya Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyerukan umat beliau dengan hal anjuran doa. Lalu mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di saat itu, di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memulai memutuskan keputusan hukum di antara para makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat-umat lainnya, seandainya mereka umatnya Nabi Muhammad SAW tidak menyebutku dengan nama ini, pastilah aku akan memperlama atas kalian sidang penetapan hukum tersebut 1000 tahun lagi. Jadi nek wong sing dadi ngaku dadi umat Kanjeng Nabi kaya ora gelem ngucapke Bismillahirrahmanirrahim, maka sok mben sidange bakal diundur sampai 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum antara hewan-hewan liar, binatang-binatang ternak, hingga memutuskan hukum antara hewan yang tidak bertanduk dengan hewan yang memiliki tanduk. Kono juga hukuman, memberikan sebuah hukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hewan-hewan liar dan binatang-binatang ternak, jadilah kalian sebagai debu. Maka saat itulah, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, kata orang kafir. Telah berkata Imam Muqatil, ada 10 dari jenis hewan-hewan yang masuk surga. Di antaranya 10 jenis hewan yang masuk surga, yaitu 1 ontane Nabi Suleh, Nabi Soleh.
Yang kedua, anak sapine Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, domba atau wedhuse Nabi Ismail alaihi salam. Sapine Nabi Musa, iwak pausnya Nabi Yunus, keledainya Nabi Uzair, semutnya Nabi Sulaiman, burung hudhudnya Ratu Balqis, lan untane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan keselamatan atas mereka para nabi. Dan anjingnya Ashabul Kahfi. 10 hewan inilah yang jelas akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan anjing tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirubah di dalam bentuk seekor gibas, dan Allah memasukkannya ke surga. Jadi sebelum masuk surga dirubah jadi gibas anjing niku wau. Mengane luar biasa, aja kalah karo kewan. Kewan bisa nih, kenapa? Bisa nih kewan gue mau masuk surga karena kenapa? Wis jelas-jelas kayak Gusti Allah matikan. Karena kewannya gue mau manut karo melu karo nabi, para nabi niku wau. Onta seridinggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semut disayang dening Nabi Sulaiman. Iwake sing nyelametna Nabi dan lain sebagainya niku. Mengenai luar biasa. Nah kemudian diterangkan, apakah kamu itu tidak memperhatikan bahwa seekor anjing masuk ke penjara, terisolasi di tengah-tengah para kekasih, lalu dia itu tidak pernah mengusir, menggonggong seorang maksiat pun, dan dia itu berada di dalam gua tauhid selama 50 tahun. Apakah akan terusir dari rahmat Gusti Allah? Nah, karena disebutkan nama sebagai anjing menjadi terhapus dari dirinya, dan orang-orang menamakan dirinya dengan nama Turom. Jadi anjing, jeneng anjing niku dihapus, digawe jeneng dengan nama Turon. Dikatakan oleh satu pendapat namanya Kitmir. Biasanya kan kitab-kitab hikmah niku digawe rajah nonton niku. Dikatakan lagi oleh satu pendapat namanya Hubban. Nah, terus rupa warna anjingnya niku wau warnane kuning. Nonton niku. Kemudian di satu pendapat akan didatangkan seorang alim pada hari kiamat dari kalangan ulama-ulama dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia akan diberikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Jibril, khudh biyadi wa dhahab bihi ila Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, kamu pegang tangan orang ini dan pergilah kamu dengannya menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril pun datang dengan membawa orang alim itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berada di tepi telaga Kautsar, di mana beliau sedang memberi minum orang-orang dengan menggunakan wadah-wadah. Lalu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri memberi minuman kepada ulama tersebut dengan berwadahkan telapak tangan beliau. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, engkau memberi minum orang-orang dengan menggunakan wadah-wadah, namun engkau memberi minum ulama dengan tangannya panjenengan. Lalu kanjeng Nabi bersabda, ya karena sesungguhnya orang-orang mereka itu selalu sibuk semasa di dunia dengan urusan perdagangan mereka, sedangkan para ulama mereka sibuk dengan ilmu. Telah berkata Al-Faqih rahimahullah,
afdhalul a'mali mawaddatu li awliyaillahi ta'ala wal mu'adatu li a'daillah. Yang paling utama di antara amal-amal ibadah adalah cinta kasih kepada para walinya Allah dan bermusuhan kepada para musuhnya Allah. Berdasarkan ucapan beliau ini telah datang sebuah keterangan dalam sebuah khabar, di dalam sebuah hadis, bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu pernah beramal untukku dengan satu amal saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihissalam bersabda, ilahi sallaitu laka wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlika wa sabbahtu laka wa hamidtu laka wa qara'tu kitabaka wa dzakartuka. Wahai Tuhanku, aku salat untukmu, aku puasa dan aku bersedekah karena zatmu, aku bertasbih untukmu, dan aku memuji untukmu, dan aku membaca kitabmu dan berzikir kepadamu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, amma salatu falaka burhan. Wahai Musa, adapun salat itu maka bagimu itu untuk bukti penghambaan dirimu kepadaku. Wa amma sawmu fahuwa laka junnatun. Dan adapun puasa maka sebagai perisai bagimu. Wasyadaqatu laka dhillun. Dan adapun sedekah sebagai naungan bagimu. Wat tasbihu asjarun fil jannah. Dan adapun tasbih itu sebagai pepohonan di surga bagimu. Wa amma qiraatu kitabi falaka kusurun wa hurun. Adapun membaca kitabku maka bagimu akan meraih gedung-gedung dan para bidadari. Wa amma dzikruka li fahuwa laka nurun. Dan adapun zikirmu kepadaku maka itu sebagai cahaya bagimu. Maka amal-amal ini seluruhnya untukmu wahai Musa. Lalu amal mana yang kamu berikan beramal hanya untukku? Kata Allah. Nabi Musa kemudian bersabda, ilahi dhullani ala amali huwa laka. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku kepada amal yang semata-mata hanya untukmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, hal walaita li waliyan qattu wa hal adaita li aduwan qattun. Apakah kamu mencintai wali-waliku? Apakah kamu mencintai hamba-hamba yang kucintai semata-mata karena diriku? Dan apakah kamu memusuhi musuh-musuhku semata-mata karena dariku? Maka mengertilah Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya yang paling utama di antara amal-amal ibadah itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Gusti Allah. Paham kira-kira nggih? Jadi niku intine. Jadi amal yang paling cinta adalah mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Kira-kira paham mboten? Ngoten niku. Mudah-mudahan dari ngaji niki bisa dijadikan sebuah motivasi untuk kita, sehingga kita bisa bertambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Rabbana aftah bainana qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzila wa barakana wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.